Ini ada artikel bagus nih Pak, antara sekolah umum versus pesantren. Nah, lebih baik mana sih Pak buat buat anak nih sekarang nih, sekolah umum konvensional atau pesantren sih menurut Bapak nih? Saya, Iya. oh, ya, mana lebih baik ilmu pesantren, ilmu agama, atau sekolahin ke sana atau Terus sekolah biasa aja sekolah konvensional. umum Iya. konvensional. Iya. Artinya itu memperbandingkan ilmu agama atau belajar ilmu agama atau ilmu Iya. umum gitu. Iya, dulu gitu. Mana yang lebih dahulu? Mana yang lebih penting atau mana yang lebih prioritas atau mana yang lebih dahulu? Iya. Antara itu lah. Menurut Sida mana yang prioritas? Apakah ini dulu atau bagaimana gitu? Atau dari segi keilmuannya bagaimana? Ya, saya kasih ilustrasi ya sebelum kita strike ke jawaban tadi. Ada ustadz lulusan Madinah bawa anaknya, dia naik motor, naik Honda 70, dia mau ngantar anaknya sekolah. Setelah itu dia akan mengisi sebuah kajian. Jadi setelah ngantar anaknya dia akan pergi mengisi kajian. Tiba-tiba di tengah jalan mati motor itu. Akhirnya terpaksa dia deret sampai keluar keringatnya. 100-200 meter ketemu bengkel kecil. Pemiliknya seorang pemuda yang katakanlah tidak tamat SMP. Lalu akhirnya si pemuda itu memperbaiki motor itu. Nah, tidak lama kemudian bisa jalan. Akhirnya anak ustadz itu diantar, tidak dia terlambat. Si ustadznya juga ternyata bisa pergi ke tempat kajian itu tepat waktu, nggak ada yang terlambat. Senanglah si ustadz nih. Jadi ustadznya dapat pahala nggak? Dia pergi antar anak dan isi kajiannya. Dapat. Oke. Pemilik bengkelnya kira-kira dapat pahala nggak? Dapat juga karena membantu. Oke, dia membantu. Oh, tapi dia tidak lakukan karena Allah. Dia karena mau bekerja katanya. Tetap dapat Pak. Tetap dapat. Mungkin Kan dia bekerja untuk menghidupi ya nafkah. orang Ya. keluarga, dia kasih orang tuanya yang mungkin lagi jompo di rumah. Oke. Nah, dia berniat mencari nafkah saja itu sudah bagian dari agama. Nah, si ustadz itu nanti dihisab nggak pekerjaannya di akhirat? Tetap dihisab. Si Sama. pemilik bengkel dihisab juga. Itu juga pasti dihisab. Kada wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masing-masing pekerjaan itu akan dihisab. Baik kecil maupun besar. Baik yang ada hubungannya dengan urusan akhirat maupun yang hubungan dunia. Artinya bahwa sebenarnya semua pekerjaan-pekerjaan ini kan pekerjaan dunia tuh. Semua yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan dihitung nanti di akhirat. Apapun itu. Nah, termasuk juga dengan ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal tadi itu ilmu siapa yang bermanfaat itu? Lebih bermanfaat dalam hal tadi? Ilmu si tukang bengkel. Iya. Pada masing-masing persoalan ilmunya masing-masing tepat. Ya. Pada waktu si ustadz itu rusak motornya, dia nggak mungkin bermanfaat ilmunya untuk memperbaiki motor itu. Ya, benar. Tapi ilmu ustadz akan bermanfaat ketika dia mengisi kajian itu, diperlukan oleh orang. Sementara si bengkel itu nggak mungkin dia disuruh ngisi kajian, tapi dia akan memperbaiki. Jadi masing-masing ilmu bermanfaat sesuai pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca teks Quran maupun hadis, sebenarnya tidak ada pemisahan, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu akhirat. Ini ilmu masuk surga dan ilmu cari duit, itu nggak ada di dalam Quran. Kalau kita lihat ketika pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan malaikat protes itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kata malaikat. Jadi ketika Allah mengutarakan rencana masa depannya, oke, saya mau bikin khalifah di muka bumi dari golongan manusia.
Qalu atajalu fiha. Yuk, lalu malaikatnya protes. Apakah tetap engkau hendak menciptakan makhluk yang nantinya akan menciptakan kerusakan Di muka bumi. dan wayasfikud dima dan saling bunuh, menumpahkan darah antara sesamanya, wahai Allah. Sementara kalau hanya untuk kepentingan bertasbih, berzikir, memujimu, kami kan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ini sudah bertasbih, mengkuduskan engkau, sudah melakukannya. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi mereka gitu lah kira. Tapi Allah bilang apa? Allah menegaskan, ini a'lamu ma la ta'lamu. Saya punya pengetahuan. Dalam hal ini Allah kemudian membungkam protes malaikat itu dengan salah satu sifat dan namanya, bahwa saya al-alim. Saya punya pengetahuan yang saya punya ilmu yang kalian nggak punya. Saya mengetahui sesuatu yang kalian nggak akan tahu. Tidak kalian tahu gitu. Lalu akhirnya diam malaikat, oke. Mereka menyadari, oh ya ternyata Allah memang lebih alim, kita diam aja lah. Kemudian akhirnya manusia diciptakan. Apa yang dilakukan oleh Allah pertama kali kepada Adam setelah Adam jadi? Memberinya ilmu mungkin, pengetahuan. Persis. Wa'allama Adama. Dia lalu mengajarkan, memberikan Adam ilmu. Oh berarti benar setelah diciptakan. Memang setelah diciptakan, maka yang dilakukan Allah pertama berikutnya adalah wa'allama Adama. Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kepada Nabi Adam. Ilmu apa? Apakah ilmu agama? Kalau kita baca teks, asma'akullaha, nama-nama segala sesuatu, tentang nama-nama segala sesuatu. Jadi yang diajarkan Allah itu bukan ilmu agama, tetapi ilmu tentang nama-nama. Ternyata nama-nama benda dan fungsi. Kalau kita baca di tafsir itu, kalau tafsir yang agak modern, disebut bahwa yang diajarkan oleh Allah itu adalah soal bukan hanya nama-namanya saja, tapi fungsi dan cara kerja. Bagaimana secara biologi, kimiawi dari itu bekerja. Nah, lalu setelah itu Adam dilatih, dia dididik, dan dianggap cukup pintar oleh Allah. Kemudian yang terjadi adalah Allah kemudian mengundang malaikat dan iblis. Kita tahu kemudian malaikat sujud dan iblis tidak. Itu yang pertama. Nah, lalu di dalam hal ini tadi sudah jelas bahwa ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Adam tadi itu bukan ilmu pengetahuan agama, bukan syariat. Itu yang pertama. Yang menjadi keunggulan Adam terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada pada saat itu. Lalu kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, apa katanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah apa yang harus saya baca, kata bacalah nama Tuhanmu yang telah menjadikan kalian itu pencipta. Khalaqal insana min alaq. Dia menciptakan manusia dari al-alaq. Pertama, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca nama Tuhannya, karena nama Tuhan inilah yang telah pencipta, termasuk menciptakan manusia dari al-alaq. Apa itu al-alaq? Terus apa lagi lanjutannya? Ada 5 kan? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan manusia dengan al-qalam, lalu diterjemahkan sebagai pena. Apa yang diajarin? Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan ilmu yang sesuatu yang nggak dia ketahui, nggak disebut di situ ilmu apa itu. Yang jelas semua ilmu itu berasal dari Allah. Kalau sebagian ini bahwa ilmu pengetahuan itu semuanya berasal dari Allah, termasuk ilmu agama. Kita tidak akan pernah tahu itu agama, tidak akan pernah tahu itu tentang benda. Tapi yang menarik adalah ayat tadi itu, ketika sebelum bicara soal alamal insana malam ya'lam itu, Allah tentu menggugah pikiran Nabi Muhammad. Kenapa harus dibuka dengan bahwa Tuhanmu ini yang menciptakan kamu, dan penciptaannya itu dengan sesuatu yang lebih spesifik disebut sebagai al-alaq. Apa itu al-alaq? Jadi dimulai dari bahwa saya ini pencipta, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad dan kita bahwa
kenapa kita harus membaca nama Tuhan dalam membaca nama Tuhan itu? Karena Tuhan ini telah mempunyai kehebatan sebagai sang pencipta, termasuk menciptakan manusia dari al-alaq. Nah, tentu saja di dalam ayat ini kita menemukan satu pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita beriman pada Dia itu bukan iman yang buta, tapi iman yang didasarkan pada pengetahuan, pada ilmu. Ya kan? Kenapa kita harus agungkan? Kenapa Dia harus kita sembah? Ya karena Dia hebat. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu ini. Nah, orang akan cepat untuk tunduk pada seseorang atau mengagumi seseorang kalau dia Tahu siapa. tahu siapa dia. Tapi problemnya kan kita tidak bertemu Tuhan. Benar. Tapi saya bisa mengagumi bagaimana hebatnya Borobudur. Ketika saya melihat detailnya Borobudur, saya akan kagum. Saya akan kagum. Kagum pada siapa? Kadung Bagaimana dibuat. desainernya ini, arsitek dulu yang merancang bangunan ini kok hebat sekali ya. Saya pergi ke Efesus, saya pergi ke kota-kota Roma, saya pergi misalnya ke Petra di Jordan, ada gunung-gunung yang dipahat. Maka saya mengagumi, saya akan mengatakan, luar biasa ini. Ini ciptaan ini kreasi, ini bangunan yang luar biasa. Tentu saya akan ingat kepada orang yang menciptakan, pasti orang-orang yang hebat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala begitu. Dia justru karena dia tahu bahwa dia berada di tempat yang tinggi, Allah nggak bisa dijangkau oleh manusia, maka Allah ingin memperkenalkan dirinya lewat ciptaan-ciptaannya. Maka lihatlah, termasuk yang paling dekat dengan kita itu, yang nggak usah jauh-jauh, tapi lihatlah bagaimana penciptaanmu sendiri dari al-alaq. Maka kita baru akan mengakui betapa rumitnya penciptaan kita dan betapa hebatnya sang pencipta kita itu kalau kita punya pengetahuan tentang bagaimana perkembangan manusia kan. Bayangkan kita nih dari sperma jumlahnya miliaran, ketika ditembakkan oleh bapak kita ke dalam rahim, kita itu bersaing dengan miliaran calon saudara-saudara kita. Tapi ternyata dari miliaran lainnya tersingkir hanya kita yang selamat, satu. Dan itu dalam bentuk cairan yang tidak terlihat kalau tidak pakai mikroskop. Cairan yang sama, begitu dia bertemu, maka dia menjadi alakotin, terus dia akan menjadi nutfah, lalu dia berubah menjadi mudghah, lalu ada tahapan-tahapan begitu tuh yang ada. Tiba-tiba setelah kita besar ada yang jadi rambut, cairan yang sama tadi. Dari cairan yang kecil nggak terlihat itu, kok ada yang jadi rambut, dan rambut bukan hanya di kepala. Rambut kita ada di sekujur tubuh kita, tapi kok dia punya karakteristik yang berbeda-beda. Lalu kita belum lagi bicara soal fungsi-fungsi. Nah, jadi orang akan baru bisa mengatakan kemudian ayat yang lainnya, di ayat yang lain disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ciri-ciri orang yang albab, yang punya pikiran sehat, yang punya berakal itu adalah orang yang mengingat Tuhannya dan memikirkan ciptaan-ciptaannya. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lalu jadi orang yang albab itu yang berpikir punya akal sehat itu adalah dia dalam mengingat Allah, dia memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, dia melihat detailnya, lalu dia tahu betapa rumitnya benda-benda yang ada di bumi ini, bagaimana kemudian kenapa semut itu bisa ada, lalu peran-perannya di dalam rantai makanan, di dalam siklus kehidupan, di dalam ekosistem itu, apa peranan dari seekor nyamuk, apa peranan dari ular. Ternyata semuanya nggak ada yang sia-sia, sampai yang terkecil sekalipun kuman nggak ada satu. Maka dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata nggak ada yang sia-sia ini ya Allah. Tapi perkataan ini nggak bisa keluar dari mulut orang kalau dia nggak punya ilmu pengetahuan. Pengetahuan apa itu? Tentang dunia. Ilmu agama bukan? Itu ya kalau kita track record semuanya ilmu agama jadinya. Iya, karena dia bisa meningkatkan keimanan kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diingin terhadap ciptaannya. Iya. Jadi kalau kita baca-baca teks agama, Quran maupun teks hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu ilmu itu disebut secara umum. Maka perilaku Nabi juga ketika ada orang yang semuanya mau pergi berperang, Rasul bilang, oh jangan semuanya perang, harus ada yang pergi untuk ilmu juga tuh ke sana. Nah, artinya bahwa
sebenarnya kalau dari sisi nas Quran dan hadis nggak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sepanjang semua ilmu itu harus bermuara pada meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tapi kemudian memang para ulama kita kemudian membagi bahwa ada ilmu yang sifatnya wajib ain, dia personal obligation, dia kewajiban personal atau disebut dengan fardu ain. Tapi ada yang juga sifatnya representable obligation, yaitu kewajiban yang bisa diwakili oleh orang lain, fardu kifayah itu. Ya, jadi apa yang fardu ain itu? Fardu ain itu pertama, tadi orang bilang bahwa yang orang harus belajar juga tentang ketauhidan, apa yang membatalkannya, menyebabkan dia keluar dari batal tauhidnya, lalu dia keluar dari agama, dia menjadi kafir. Itu setidaknya harus diketahui oleh orang. Lalu yang kedua, ada kaifiat, bagaimana cara SOP kita menyembah Allah, menyembah Tuhan itu. Jadi bagaimana cara wudhu, bagaimana cara sholat, apa yang membatalkannya. Ini adalah sesuatu yang, dan bagaimana membayar zakat, berapa besarannya, itu sesuatu yang sifatnya fardu ain, wajib untuk masing-masing kita untuk pelajari. Jadi soal ilmu semuanya wajib, tetapi ada yang sifatnya bisa ada yang bisa diwakili dan ada yang wajib dipelajari oleh orang. Individu sendiri. Ada yang kifayah dan ada yang ain sifatnya. Jadi misalnya kalau kifayah soal perbaiki motor, ya bisa dikifayahkan, itu enggak semuanya diwakilkan. Tolong Pak Dul. Pak Dul misalnya. Begitu juga dalam konteks ilmu yang berkaitan dengan memahami Quran. Oh ya, kalau soal nahwu shorof gimana? Harus kayak kita semua. Oh ya, bisa diwakili juga itu. Nah, tetapi yang wajib ain tadi itu yang bisa cara sholat, cara itu termasuk sesuatu yang sifatnya fardu ain. Jadi puasa begitu Pak ya? Ya, bagaimana membatalkan apa yang membatalkan puasa itu sifatnya fardu ain. Ya. Jadi perbedaan ulama itu hanya di situ, bahwa ada yang sifatnya fardu ain dan ada yang bisa dikifayahkan, direpresentasikan oleh orang lain. Jadi semua pembahasan ini jadinya kalau misalnya mana yang lebih bagus atau mana yang lebih dulu antara sekolah yang modelan pesantren atau yang konvensional, menurut Sida, jadi semuanya sama rata atau mana dulu atau bagaimana? Iya, dia harus dipelajari bersamaan. Samaan ya? Iya. Jadi itu tebak selera berarti Pak ya? Iya, jadi dan sekarang sudah tidak sulit itu. Jadi kan ada yang menyematkan dirinya pesantren modern. Kenapa dia sebut dirinya modern? Ya karena dia menggabungkan antara, dia punya dua kurikulum. Satunya kurikulum yang ilmu pengetahuan murni, tapi ada juga kemudian di sore harinya dia belajar kurikulum tentang yang sifatnya lebih ke soal spiritual. Yang langsung memahami bagaimana memahami dalil, memahami agama, mempelajari tentang kafiat tadi. Jadi saya kira itu, dan tidak sulit untuk kita mencari itu kan. Intinya mencari ilmu itu kewajiban. Wajib. Memilih ilmu mana yang duluan itu mungkin manajemen diri sendiri Pak ya. Bimbingan mungkin. Ya, untuk kalau tadi kita bicara di memahami al-alaq tadi itu, maka memang ilmu yang pertama kali diajarkan itu kalau bisa sebisa mungkin adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita memulainya dengan membaca nama Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Itu menunjukkan bahwa pengenalan terhadap Tuhan itu dimulai sedini mungkin, itu yang disarankan di dalam itu menjadi pondasi kita untuk mencari ilmu pengetahuan yang lain, sehingga ilmu pengetahuan itu tidak menjadi sekuler. Ya, ilmu untuk ilmu itu nggak ada dalam Islam, tapi ilmu untuk Allah ada itu dalam Islam itu. Ilmu untuk menguatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.